Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang etika Islam dalam bidang distribusi. Nah, sebelum materi kami sampaikan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama Fatihatul Lestari, yang kedua Febri Dwi Damayanti, yang ketiga Ahmad Dini Farozi, dan yang keempat Intan Nur Lailatul Nikmah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju pada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1, Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 7, dan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah semakin kaya dan orang yang miskin akan bertambah semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Distribusi harta kekayaan yang merata dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Konsep perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi akan berjalan dengan baik apabila memperhatikan prinsip-prinsip distribusi dalam melakukannya. Adapun prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam diantaranya yang pertama, prinsip keadilan dan pemerataan. Keadilan dalam distribusi sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung makna yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, akan tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip solidaritas sosial. Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukan dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Norma dan etika bidang distribusi. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan etika, distribusi mempunyai arti sebagaimana didefinisikan distribusi sebagai proses menyalurkan dengan baik. Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen ataupun yang membutuhkan. Distribusi atau pertukaran barang berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan ihtikar. Ihtikar berarti penimbunan barang. Ihtikar dilarang karena akan menimbulkan kenaikan pada harga. Untuk menghindari terjadinya ihtikar adalah dengan mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang-barang dagang. Untuk merealisasikan hal itu,
Peran serta pemerintah sangat besar mengingat ia mempunyai kekuasaan atau otoritas. Yang kedua, distribusi kekayaan yang meluas. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang dapat memperoleh pendapatan yang berbeda-beda. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung, sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan serta dapat menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat dan juga agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mencari keuntungan yang wajar. Mencari keuntungan yang wajar merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hendaknya keuntungan yang diperoleh tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan yang besar. Pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang baik dan wajar, tidak terlalu tinggi yang berakibat pada kesusahan masyarakat dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat pada kebangkrutan. Yang keempat, keadilan distribusi. Keadilan distribusi dapat diartikan sebagai pemberian kepada semua yang berhak atas haknya, baik pemilik hak itu sendiri sebagai individu maupun kelompok tanpa melebihi ataupun menguranginya. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, yaitu kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas wajar apabila jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Selanjutnya yaitu perilaku agen distribusi menurut Islam. Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Qardawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan juga nilai keadilan. Nilai kebebasan yang disyariatkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, tetapi kebebasan yang terkendali terikat dengan nilai-nilai keadilan yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian nilai keadilan ini merupakan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun material. Jadi, keadilan yang benar di sini adalah keadilan yang di dalamnya tidak ada kezaliman di antara siapapun. Baiklah, selanjutnya adalah perilaku yang dilarang dalam distribusi. Yang pertama, melakukan penimbunan. Dalam Islam sendiri jelas dilarang adanya penimbunan dalam kurun waktu yang lama. Penimbunan sendiri merupakan pembelian barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar, sehingga harganya menjadi naik. Dan pada waktu harga naik, baru kemudian akan dijual kembali dengan harga yang lebih besar atau berlipat ganda. Seorang pembeli mampu menjaga dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sifat amanah harus dimiliki oleh pebisnis muslim, sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata, tapi juga berkaitan dengan status iman seseorang. Nah, selanjutnya adalah permainan harga. Distribusi hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak distributor dalam. Di sini distributor luar hanya boleh membeli di bawah harga pasaran. Dalam transaksi jual beli, sebagian distributor mementingkan keuntungan yang lebih tinggi untuk kepentingan pribadi, padahal perilaku tersebut menimbulkan kerugian pada pihak yang terkait, sehingga merugikan para produsen yang ingin menjual produksinya.
produsen hanya dapat mengetahui harga dari distributor dalam saja. Seorang distributor melakukan kegiatan bisnis yang menyimpang mungkin karena adanya faktor keadaan ekonomi yang mendorong para distributor bertindak seperti itu. Padahal mereka juga mengetahui bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang salah atau dilarang. Selain itu, pada jual beli yang dilarang, tidak diperbolehkan melakukan penguasaan pasar yang akan menghambat manusia mendapatkan harga. Yang ketiga adalah masalah terkait dengan adanya uang komisi atau uang jalan. Masalah ini tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas atau kebebasan. Dalam bisnis sendiri, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis untuk berkreasi, mengembangkan potensi bisnis yang ada. Pada dasarnya, Islam juga mengenal perdagangan bebas karena prinsip perdagangan dalam Islam sebenarnya adalah kebebasan. Kebebasan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan keikhlasan serta tidak adanya pemaksaan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implementasi dari tanggung jawab individu terhadap aktivitas, termasuk aktivitas ekonominya. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut, seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan. Perilaku distributor dalam menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika, yaitu tidak adanya kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli. Distribusi dalam tidak memberikan kebebasan kepada distributor luar. Di saat distributor luar ingin melakukan transaksi jual beli, yaitu adanya pembebanan uang masuk atau uang komisi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.